Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak Haleluya. 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 Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita merayakan hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Dia telah menyelamatkan kita dari dosa. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi semua hanya anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak dapat membalas segala kebaikannya. Haleluya. Dia Allah yang setia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih.
besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau Amin. pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Lagi Kau Allah yang setia. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amin. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Amin, amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kau haleluya. selamatkan hidup. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Segala kebaikan-Mu, Segenap hatiku. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Segala kebaikan-Mu, Segenap hatiku Tuhan. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Amin. selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Glory. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Katakan Kau Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, amin. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Glory, haleluya. Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku. Kaulah harapan Hidupku dalam-Mu Tuhan. hidupku dalam. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima
boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur, dengan apa kan ku balas, haleluya. Dengan apa, oh haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, haleluya. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa kami balas Tuhan? Terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala sembah hanya bagi-Mu, syukur bagi-Mu, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sudah bangkit bagi kami. Kami hidup dengan kemenangan yang Kau berikan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Glory, haleluya. Sembah Dia, Dia Raja di atas segala raja, haleluya. Dia yang layak, Dia yang layak terima pujian, amin. Glory, haleluya. Oh haleluya, Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, glory, haleluya, 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 haleluya. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagi-Mu, amin, 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 haleluya, puji Tuhan. Dengan apakah ku glory, haleluya. Kasih-Mu segala hormat, haleluya. Segala
Inilah yang menjadi komitmen kami, pernyataan kami yang keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Bahwa selama umur hidup kami, selama kami masih bernapas Tuhan, kami hanya mau menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, Allah yang sudah mengalahkan maut, sehingga orang-orang yang percaya tidak akan mengalami maut. Haleluya, itu kematian yang kedua. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kami umat-umat hamba-Mu kembali boleh ada di rumah-Mu. Tidak ada kerinduan lain kami datang di tempat ini. Hanya satu kerinduan kami datang memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan dan dimuliakan. Sebab Engkau Allah yang besar dan luar biasa. Dahsyat segala perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya ibadah kami pagi hari ini kami serahkan selalu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami boleh dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus-Mu sendiri. Kau nanti pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk melayani Engkau. Biar urapan Allah ada di atas mereka Tuhan semua. Baik yang memimpin pujian, bermain musik, singer. Hamba-Mu nanti menyampaikan firman-Mu, bahkan kami semua ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, sehingga benar-benar haleluya semua kami yang datang pada ibadah ini kami boleh merasakan dan menikmati haleluya akan kehadiran Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Kami boleh merasakan ada suasana surga yang boleh kami alami. Satu suasana yang tidak dibuat oleh manusia, tapi satu suasana yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh bersuka cita, bergembira, bertepuk tangan Tuhan. Karena hari ini adalah merupakan hari yang penuh sukacita. Kami boleh merayakan hari kebangkitan Kristus Yesus. Segala bentuk gangguan kuasa iblis mengganggu ibadah kami, yakin percaya sudah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah-Mu. Sehingga pagi ini kami bebas untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, kami buka habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih dan jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat Paskah saudara-saudaraku. Haleluya, selamat Paskah. Selamat Paskah, puji Tuhan, haleluya. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita, amin. Berapa banyak saudara-saudara yang datang dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Lambaikan tangan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, mari kita kasih salam kiri kanan, muka belakang. Katakan selamat Paskah, Yesus hidup. Yesus hidup, haleluya. Selamat Paskah, haleluya, selamat Paskah. Yesusku hidup, amin, puji Tuhan. Selamat Paskah, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, ya haleluya. Puji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Glory. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Oh haleluya. Yes, haleluya. Glory. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, amin. Menyembuhkan, menyucikan, haleluya, bahkan mati. Glory, haleluya.
Saudara-saudaraku, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu yang ada. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak karena hutang yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin, haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Lagi ku menang, yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperang. Ku menang, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dari haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Roh, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Roh Kudus turun. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Amin, amin. Serahkan musuhmu. Yes, haleluya. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Amin. Kudusnya Allah bangkit. Oh Allah bangkit. Bersoraklah. Yes, Allah bangkit. Bernyanyilah, bernyanyi. Amin, haleluya. Musuh dikalahkan. Amin, haleluya. Umatnya dibebaskan. Haleluya, Allah dahsyat. Yes, haleluya. Kudus Allah bangkit. Hey, Allah bangkit. Haleluya. Oh, amin. Yes, Allah bangkit. Bernyanyi. Oh, haleluya. Amin, amin. Iblis dikalahkan.
musuh dikalahkan. Oh amin, haleluya. Hanya dibebaskan. Allah dahsyat. Oh kudusnya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju saudara, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat, oh amin. Iblis gemetar, kalahkan, tipu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, haleluya. Oh bangkit, hey, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa. Kita buat, haleluya. Oh haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hey, dengan kuasa namanya, nama Yesus. Hey, nama, oh amin, haleluya. Menara yang kuat, glory. Amin. Oh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, oh nama Yesus, oh haleluya. Puji Tuhan. Nama glory, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Oh nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segala nama. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita akan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku amin, haleluya. Tetap menyembah, dunia tak bisa, ya amin. Puji Tuhan, mencari haleluya dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya. Selama ku hidup, amin. Puji Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami tetap mau memandang kepada-Mu Yesus. Glory, haleluya. Oh dunia tak bisa, amin, menjauhkan glory dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, hidup yang berpengharapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak kuat Tuhan, tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Haleluya. Ku nyatakan janji-Ku
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hati kami limpah dengan syukur. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Karena kasih-Mu, karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Ketika kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Engkau memberikan sukacita, kekuatan. Bahkan mujizat-Mu dapat terjadi ketika kami memuji-muji Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian kami, syukur kami yang kami naikkan bagi-Mu boleh menyenangkan akan hati Engkau, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mengenalkan sabda firman-Mu. Bapa Roh Kudus, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu setiap keperluan umat-umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman-Mu akan menjadi jawaban, kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap hati kami, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami minta doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom, selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit, Dia tidak mati, Dia hidup, Dia berkemenangan. Haleluya. Mari kita baca dalam kitab Matius 28 ayat 6, sudah ada di depan. Kita baca ayat ini bersama-sama, Matius 28 ayat yang ke-6. Ya, kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Puji Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada beberapa murid Tuhan yang mau ke kubur untuk melihat dan mungkin untuk memberikan balsem, mengawetkan seperti menjadi tradisi bangsa Yahudi. Dikatakan Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Puji Tuhan. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, bahkan naik ke sorga dan hidup selama-lamanya. Ada banyak orang yang mungkin mengalami mujizat mati dan bangkit seperti Lazarus, namun Lazarus akhirnya mati juga. Tetapi Tuhan Yesus, Dialah satu-satunya yang mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mati, tapi kuasa kebangkitan Tuhan akan membangkitkan kita masuk dalam kemuliaan sorga yang mulia. Puji Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan tentang tema ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan seperti yang kita dengarkan pada Jumat yang lalu, dengan judul terang di tengah kegelapan. Bagaimana kita hidup di dunia yang gelap ini, namun ada terang Kristus dalam kehidupan kita yang menerangi hidup kita dalam dunia yang gelap ini, bahkan memelihara, menjaga, lindungi, memberkati kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang sesuai dengan tema atau apa yang Bapak Ibu sudah terima, tercantum di t-shirt saudara. Itu di situ ditulis dengan radiance through Christ resurrection, artinya bercahaya oleh atau melalui kebangkitan Kristus. Bagaimana kita bercahaya di tengah dunia yang gelap ini? Kita ada di tengah dunia yang gelap, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita mau bercahaya. Khususnya kita komunitas, jemaat, anak-anak Tuhan GPDI Betani Peta. Mulai dari orang dewasa sampai kepada anak sekolah minggu, kita mau menjadi jemaat yang bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kebangkitan Kristus, kebangkitan yang mengubahkan kehidupan kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, hidup yang akan binasa menjadi hidup yang diselamatkan, seperti Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan rasul-rasul Kristus, seperti Rasul Paulus, hidup yang lamanya oleh kuasa kebangkitan Tuhan, dia diubahkan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat GPD Betani Peta, hidup kita yang sudah diubahkan, kita mau bercahaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa esensi dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen itu adalah kasih. Kekristenan itu identik dengan kasih. Esensi kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih.
Dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan juga Tuhan memberikan perintah kepada kita mengasihi juga sesama. Ya, perintah yang kedua yang dikatakan sama dengan perintah yang pertama, ya, mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Ya, dikatakan, dan hukum yang kedua yaitu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kekuatan kita, demikian juga kita mengasihi sesama dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Dikatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu disimpulkan dalam dua perintah ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah sebabnya dalam kitab Yohanes 13 ayat 34 dan 35 Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kita yang sudah mendapatkan kasih Bapa, kita juga diberikan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Makanya kalau orang masih belum bisa mengasihi sesama, perlu dipertanyakan apakah sudah mengalami kasih Tuhan. Bagi kita anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa, pasti dia juga akan mengasihi sesama. Karena dia sudah rasakan betapa besarnya kasih Tuhan, sehingga tidak bisa membuat dia untuk tidak mengasihi sesama. Makanya Tuhan bilang, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi orang dunia, orang di sekitar kita, di luar sana yang belum mungkin mengenal Tuhan akan melihat, oh mereka ini orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, pengikut Kristus. Buktinya apa? Mereka saling mengasihi. Haleluya. Contoh bukti pengikut Kristus yang sejati, tidak usah kita banyak bercerita mungkin, mereka bisa melihat, dikatakan di situ kan, orang-orang bahkan di situ akan tahu, terbukti dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, puji Tuhan. Jadi esensi kita kekristenan adalah kasih, sebabnya perintah Tuhan itu sangat jelas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya komunitas kita, jemaat Tuhan GPDI Betani Peta. Jemaat yang bercahaya karena saling mengasihi. Orang terlihat cahayanya, cahaya kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita satu keluarga dalam gereja ini sebagai keluarga dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu tidak hanya sampai di dunia ini aja loh. Kita nanti akan ketemu sampai di sorga. Haleluya. Kita tidak hanya sampai di sini saja. Satu ketika semua kita akan dipanggil Tuhan. Kalau bahasa Inggris bilang itu mortality rate. Mortality rate. Tingkat kematian itu berapa persen? Tingkat kematian manusia berapa persen? Ada yang tahu? Saya dengar tadi siapa? Berapa? Pinter sekali tuh. Siapa ya? Kecil-kecil pinter. Tingkat kematian manusia itu bukan 99,9999, tidak, 100%. Jadi semua kita pasti akan mati. Nah, kehidupan kita bersama-sama tidak hanya ketika kita berjemaat, berkomunitas seperti saat ini, tetapi kita akan terus bawa itu dalam kehidupan yang kekal. Sebagai keluarga GPDI Betani Peta, kita akan berjumpa dengan almarhum Bapak Ibu Gembala. Kita akan berjumpa dengan almarhumah Amalian, Ihwa, atau kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita, yang setia, tetap setia sampai akhir hidup mereka. Keluarga secara jasmani kita mungkin kita tidak ketemu karena mereka mungkin ada di antara mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sebagai komunitas kita, jemaat GPD Betani Peta, kita akan terus bersama-sama dalam kekekalan. Oleh sebab itulah sebabnya kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Puji Tuhan. Berikutnya, esensi pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa.
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mau mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Esensi dari pengorbanan Tuhan, untuk apa Tuhan mati, tersiksa, berkorban untuk kita dengan begitu rupa adalah untuk pengampunan dosa, untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni segenap dosa kita, karena sudah tidak bisa ditebus dengan cara apapun, dengan harta benda, emas, perak yang mahal sekalipun tidak bisa, hanya dengan darah Kristus. Sebab itu tujuan pengorbanan Tuhan adalah untuk pengampunan dosa kita. Seperti yang kita sudah bacakan dalam ketika kita melakukan perjamuan kudus dalam Matius 26 ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi esensi pengorbanan Tuhan untuk kita adalah untuk mengampuni dosa kita supaya kita diselamatkan. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan dalam kitab Matius 6 ayat sekian, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan ajarkan kepada kita doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sama seperti Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam terjemahan asli atau bahasa Inggris, kesalahan itu ditulis dengan kata debt, hutang. Jadi bagaimana ketika hutang kita sudah dibebaskan oleh seseorang, Tuhan sudah membebaskan hutang kita, kita pun wajib membebaskan orang yang berhutang kepada kita. Itu yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, perumpamaan tentang pengampunan. Ya. Kita baca sebentar dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan, ya, saya baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga, hal pengampunan, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat besar, tidak mungkin bisa dibayar. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu tidak akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang berhubungan dengan nilai satu materi. Dikatakan 10.000 talenta itu tidak bisa, saya sudah hitung tidak bisa mungkin dia bayarkan. Tetapi tuannya ini berbelas kasihan dan menghapuskannya. Namun apa yang terjadi? Kawannya yang berhutang hanya dikatakan di situ 100 dinar. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan 10.000 talenta. Tapi dia tidak mau maafkan. Nah, ini membuat kemarahan hati tuannya. Dikatakan hamba yang jahat.
Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mungkin tidak akan mengalami hal-hal seperti ini. Dalam kita berinteraksi, kita bisa mengalami hal seperti ini. Ada orang yang mungkin menyakiti, bersalah kepada kita. Kita harus memaafkan, mengampuni dia yang meminta maaf kepada kita. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Karena dosa kita tidak mungkin dilunaskan dibayar dengan apapun. Firman Tuhan katakan dengan emas perak tidak mungkin, hanya dengan darah Kristus. Sebab itu makanya Tuhan katakan dalam doanya, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Jadi ketika kita bersalah berdosa kepada Tuhan dan kita minta ampun sama Tuhan, dan kita juga memaafkan, mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita, Tuhan akan mengampuni kita. Jadi esensi pengorbanan Tuhan adalah pengampunan dosa. Di sini ada hal yang menarik. Petrus berkata kepada Tuhan, 3 kali kah? Karena dalam hukum Taurat para rabi mengajar itu mengampuni sampai 3 kali. Sesudah itu balas. Dan untuk memperlihatkan hatinya yang mungkin baik, Petrus naikkan sampai 7 kali. Dia pikir, wah sudah paling bagus, apa 7 kali Tuhan, sudah lebih dari standar orang hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang enggak, 70 kali 7. Artinya apa? Ketika orang meminta maaf sama kita, tidak usah kita menghitung-hitung. Kita harus selalu mengampuni mereka yang sungguh-sungguh mengaku salah kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, selain kita bercahaya lewat kita menjadi jemaat Tuhan yang saling mengasihi, memperhatikan, kita juga mau menjadi jemaat GPDI Betani Peta yang bercahaya karena kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada di antara kita yang sempurna, tapi dengan demikian ketika ada orang mungkin yang berbuat salah kepada kita, kita mau mengampuni dan memaafkan dia. Nah, namun demikian Bapak Ibu Saudara, dalam kita berinteraksi seringkali ada hal-hal yang terjadi baik dalam hubungan keluarga, baik itu dalam kita berjemaat, baik itu dalam kita di marketplace, di tempat usaha kita, pekerjaan kita, bermasyarakat. Ada hal yang membuat kita bisa terjadi perselisihan, yang membuat kita bisa jadi permusuhan dengan sesama. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 kita bisa melihat itu banyak hal-hal yang berhubungan dengan tegadagingan. Tapi ada poin-poin dalam kitab ini, di sini saya tidak akan bahas di sini ya, ada 4 hal perbuatan-perbuatan dosa di sini. Dosa seksual, penyembahan berhala, hedonisme. Tapi poin yang ketiga itu adalah permasalahan yang terjadi antara sesama, seringkali terjadi. Yaitu di sini dikatakan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian. Ini hal-hal yang sering terjadi secara kedegangan kita dalam kita berinteraksi satu dengan lain yang membuat kita mungkin ada terjadi permasalahan antar sesama kita. Itulah sebabnya makanya di sini kita perlu untuk saling memaafkan dan saling mengampuni. Haleluya. Dan kita bersyukur tidak sampai di situ. Tuhan mengajarkan kita dalam ayat 22 dan 23 katakan Tuhan berikan kita Roh Kudus-Nya lewat buah roh yang ada dalam kehidupan kita yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini adalah menjadi satu hal yang membuat kita dapat merekatkan lagi hubungan kita satu dengan yang lain. Yang tadinya ada hal-hal kedagingan yang mungkin terjadi, ya kita masih hidup dalam dunia ini, kita bisa bisa berbuat hal-hal seperti itu. Namun buah roh inilah yang bisa merekatkan kita kembali. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya itulah sebabnya Tuhan memberikan kita Roh Kudus ya, bagi kita untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan sesama tadi itu. Hal-hal yang bisa membuat kita bermasalah dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan ditutup dengan buah yang 9, yang terakhir yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri ini satu hal yang saya renungkan, hal yang luar biasa ya. Ketika beberapa waktu lalu kita menyanyikan pujian lebih dari pemenang, saya teringat ayat ini.
Mungkin ada penjelasan lain ya, makna dari lebih dari pemenang dalam kitab Roma itu. Tetapi ini yang saya dapatkan, bahwa orang yang lebih dari pemenang itu adalah orang yang bisa mampu menguasai dirinya. Ya, Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita sebagai anak Tuhan lebih dari pemenang. Dalam kitab Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota itu apa? Orang yang menang, mengalahkan kota tersebut. Ya, dikatakan bahwa orang yang menguasai diri, salah satu buah roh yang ke-9 ini, penguasaan diri ini adalah orang yang bahkan lebih dari pemenang, lebih dari orang yang memenangkan satu kota ketika dia dapat menguasai dirinya. Puji Tuhan. Nah, ini memang ada hal-hal yang tidak terjadi serentak, ini kita berproses. Kita berproses untuk hal ini. Makanya nanti kita akan belajar kenapa sampai Tuhan bilang kasih ampun, kasih maaf 70 kali 7. Artinya terus. Karena kita tidak tahu ketika orang yang sedang berbuat salah dan minta maaf kepada kita, dia sedang berproses. Dia sedang berproses untuk lebih baik. Karena tidak mungkin langsung tiba-tiba instan jadi baik. Ada proses. Itulah sebabnya Tuhan kasih tahu sama kita, kasih maaf. Kasih maaf, enggak 7 kali, Petrus bilang 7 kali Tuhan. Dah 70 kali 7 artinya terus. Karena ketika orang tersebut minta maaf sama kita dengan sungguh-sungguh tentunya ya, kita tidak tahu bahwa dia sedang berproses untuk ke arah yang lebih baik. Sampai dia mempunyai kemampuan, kekuatan untuk menjadi orang yang pribadi bisa menguasai dirinya. Haleluya. Nah, saya ingin sharing satu bagian bagi Bapak Ibu Saudara. Ini tidak berhubungan dengan firman Tuhan, tetapi ini sangat ilmiah. Beberapa waktu yang lalu kami atau beberapa pimpinan-pimpinan dari perusahaan, ada beberapa lokasi pabrik, kami dapat training dan salah satu trainingnya adalah ini. Tentang organ-organ di otak kita dan cara kerjanya. Ya, saya tidak ada beberapa organ dalam otak kita, tapi saya hanya akan jelaskan 2 ini saja karena waktu, yaitu yang namanya amigdala, hijack. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin nggak pernah dengar atau mungkin ada yang sudah dengar, ya nanti bisa di Google. Ini namanya amigdala hijack atau istilahnya emosi yang terbajak. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang yang namanya Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence tahun 95. Ya. Jadi ada beberapa banyak organ di dalam otak kita, tapi di situ ada korteks dan amigdala. Nah, korteks ini adalah tempat utama pemrosesan kognitif kita yang memampukan kita untuk berpikir, mengambil keputusan, menyimpan memori, mengerti bahasa, dan kesadaran-kesadaran kita ini ada di dalam otak kita, korteks ini. Nah, ada satu yang kecil warna merah ini namanya amigdala. Fungsinya ini memang bukan sembarangan, Tuhan ciptakan itu untuk berkaitan dengan pengolahan emosi kita. Kalau orang tidak punya amigdala, dia nggak punya emosi. Ya, emosi itu perasaan takut, cemas, yang berhubungan dengan perasaan. Pengolahan emosi terutama untuk rasa takut, marah, dan kecemasan. Dan respon dari amigdala ini ketika dia bereaksi itu adalah fight, flight, dan freeze. Artinya itu fight itu melawan. Flight artinya lari. Freeze itu seperti orang kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Freeze ya. Jadi ketika orang mengalami emosi terbajak ini, amigdala hijack ini, respon emosionalnya spontan, yang terjadi respon emosional spontan yang mengabaikan logika. Mestinya emosinya itu terpicu, namun logikanya bisa bekerja mengolah itu. Oh, ini apa ya? Dan diproses, baru ada tindakan lewat perkataan kah atau perbuatan. Tetapi ketika yang namanya amigdala hijack, terbajak, itu fungsi korteks logika kita langsung dibajak, tidak berfungsi. Sama seperti teroris yang membajak pesawat, dia bajak itu pesawat sehingga tidak bisa kemana-mana, ada dalam kendali si teroris. Demikian juga otak kita, kalau sudah dibajak oleh si amigdala, itu dia yang kuasai. Ya. Jadi ini menggambarkan respon emosional yang sangat kuat dan tiba-tiba yang terjadi karena si amigdala ini mengambil alih kendali
pemikiran rasional kita. Logika kita diambil alih oleh dia. Sehingga yang keluar hanya emosi saja. Jadi penjelasan sederhananya adalah amigdala ini adalah pusat mengatur emosi di otak, terutama dalam merespons bahaya atau ancaman. Saat terjadi pembajakan amigdala, otak itu bereaksi secara emosional sebelum kita berpikir secara logis. Nah, kita manusia diciptakan Tuhan dengan korteks yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, otak korteks kita manusia dengan binatang itu korteksnya otaknya kecil. Makanya dia tidak punya logika atau hanya kecil sekali. Yang binatang hanya pakai insting atau sekedar pakai emosi saja. Contoh yang sederhana, ketika kita katakanlah berjalan di kebun, ya, contoh ya. Tiba-tiba tanpa sengaja kita terinjak ular. Apa yang terjadi ketika kita menginjak ular? Tanpa sengaja tentunya ya, karena kita nggak melihat. Apa yang terjadi? Apakah ular itu bilang, Bapak, bawa kaki ada injak kita? Atau orang Jawa bilang, Bapak punya kaki ada di atas saya, karena bahasa halus ya. Tidak, apa yang terjadi? Langsung gigit. Karena itu respons amigdala dia tidak punya korteks. Jadi langsung, pak. Dia yang bekerja langsung dia gigit. Nah, seringkali ketika kita mengalami hal-hal ini, kalau binatang kita nggak bisa salahkan karena memang seperti itulah mereka. Mereka nggak punya logika, dia hanya berdasarkan emosi, langsung bertindak. Nah, contoh bagi kita sering terjadi tanpa kita sadar, seseorang yang bisa marah besar karena dikritik, langsung marah membentak, ya seringkali terjadi. Ada dalam kami seringkali meeting, ada yang protes, bukan protes lah, kasih masukan, kritik, dia langsung marah besar, tersinggung. Padahal kritikannya itu membangun untuk perbaikan. Kenapa? Dia sudah terpicu dengan si amigdalanya ini. Logika berpikirnya tidak bekerja dengan baik. Atau ada orang yang takut berlebihan, terlalu cemas. Ya, naik pesawat, ya kemarin istri saya cerita ada sampai pesawat waktu mau berangkat ke Jakarta sampai tidak jadi berangkat karena ada satu penumpang yang kejang-kejang. Karena saking takutnya, itu amigdalanya lagi bekerja. Lagi menguasai, lagi membajak pikiran dia. Ya. Ini secara ilmiah. Ada ketakutan, emosi marahan yang begitu meningkatkan sehingga logika berpikirnya itu tidak bekerja. Padahal kita punya korteks yang bisa mengatur berpikir logika kita. Jadi penjelasan sederhana saya ulangi Bapak Ibu Saudara, amigdala ini pusat mengatur emosi di otak. Terutama dalam merespons bahaya atau ancaman. Ketika seorang merasa terancam, bahaya atau dia seperti tersindir, tersinggung dan sebagainya, amigdalanya akan berfungsi, bergerak, bereaksi. Nah, saat terjadi amigdala hijack, otak kita yang bereaksi secara emosional sebelum kita berpikir secara logis. Nah, inilah ketika kita diajarkan hal ini. Jadi Bapak Ibu bayangkan sampai perusahaan pun memikirkan hal-hal ini. Kalau sampai pimpinan-pimpinan perusahaan itu tidak bisa mengandalkan dirinya, tidak bisa berpikir secara rasional, logis, apa yang terjadi bagi perusahaan itu. Kalau semua marah-marah bakalnya semua. Sampai akhirnya perlu didatangkan konsultan menjelaskan tentang hal ini. Saya jelaskan secara singkat saja apa yang bisa dihubungkan dengan tema firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi dampak amigdala hijack ketika terbajak pemikiran otak kita oleh si amigdala ini yang merah itu, kita akan kehilangan kendali emosi. Penyesalan setelah bertindak. Karena setelahnya baru logikanya berpikir, sudah terlambat. Kerusakan akhirnya hubungan interpersonal, baik itu dalam berjemaat, berbisnis, berkeluarga, bermasyarakat. Dan juga bisa menurunnya kemampuan membuat keputusan-keputusan yang rasional. Pasti, kalau orang emosi pasti keputusannya salah. 99% keputusan yang diputuskan orang yang marah pasti salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa dapatkan dari penjelasan ilmiah ini dan hubungan secara rohani? Ketika ada keluarga kita, ada
jemaat, ada teman kita, ada rekan bisnis kita, ada tetangga kita yang tiba-tiba tanpa sadar marah tiba-tiba. Bapak Ibu sudah mengerti sekarang. Oh, DP amigdala lagi bekerja itu. Lagi bajak pada DP pikiran. Nah, jangan dilawan. Jadi orang sama-sama jadi seperti itu. Jadi sama-sama seperti tadi, maaf, seperti ular. Baku gigi nanti. Jadi bukan manusia lagi. Jadi ini yang kita bisa dapatkan ketika mungkin satu waktu, satu ketika terjadi hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara ingat. Aduh Tuhan, itu DP amigdala ini lagi kuasai pada dia ini. Nah, kita orang yang lawan. Lakukanlah perintah Tuhan tadi, kasih, kasih. Sekarang sudah lebih jelas kan? Kenapa orang harus mengasihi? Karena ada hal-hal seperti ini yang secara ilmiah, secara bisa dijelaskan. Sehingga tidak terjadi perang yang tidak perlu. Akhirnya seperti tadi saya bilang, akhirnya bikin malu. Terjadi penyesalan, sudah tidak ada guna. Karena sudah terlepas. Keputusan dia ambil salah. Begitu juga bukan hanya ini berhubungan emosi, begitu juga kalau ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Itu amigdala lagi bajak kita punya otak ini. Tapi puji Tuhan, penjelasan ilmiah apapun dijelaskan, orang punya Tuhan. Yang Tuhan orang tahu bisa memberikan jalan keluar, kekuatan pada orang. Haleluya. Nah, amigdala hijack, bajak amigdala ini bisa terjadi kepada siapapun, Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir, wah ini jemaat. Gembala juga manusia. Jadi bisa juga kena hijack. Ya. Beberapa hari yang lalu saya kena hijack, aduh. Ya, sempat marah sama anak saya. Tapi akhirnya sebelum itu lanjut, saya minta ampun sama Tuhan dan saya minta maaf walaupun sama anak sendiri. Karena saya salah, saya minta ampun sama Tuhan. Oh Tuhan, saya udah marah. Minta ampun dan minta maaf. Dan puji Tuhan, itu artinya saya belum sempurna, saya masih berproses. Makanya Tuhan bilang tadi 70 kali 7. Kasih maaf, dia baru proses, belum sempurna tuh orang. Haleluya. Nah, cara mengatasi amigdala hijack emosi yang tak terkendali, saya baca itu buku secara medis, tarik nafas, meditasi dan sebagainya. Tolong pakai cara firman Tuhan. Tarik nafas betul ketika haleluya. Tuhan tolong. Tutup sampai mulut. Panggil nama Tuhan, Roh Kudus. Kalau saya sering bilang, Holy Spirit help me. Holy Spirit help me. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Bukan hanya ketakutan, kadang-kadang bisa cemas dan sebagainya. Roh Kudus tolong saya. Tarik nafas. Jangan sampai itu yang merah tadi amigdala bajak pada orang pe otak ini. Panggil nama Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari apapun dalam dunia ini. Tuhan akan kasih aku jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik bagiku. Tuhan menyertai aku. Ya Allah Immanuel, ketika kita takut. Perkatakan firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan. Kalau nggak baca firman Tuhan mau perkatakan apa? Ya, puji Tuhan, saya senang sekali respon begitu luar biasa di jemaat membaca Alkitab. Perkatakan firman Tuhan. Galatia 5:23. Hidup dalam penguasaan diri, ya, berproses tadi. Ya, setelah kita mengalami itu kita belajar terus menguasai diri. Galatia 5:25, kalau kita hidup dalam roh, kita pun mau dipimpin oleh Roh Kudus kehidupan kita. Dengan buah-buah Roh Kudus. Terus berproses. Dan yakin akan lebih baik dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berproses, betul kita salah, kita minta ampun sama Tuhan, kita minta maaf. Saudara kita, rekan kita, tetangga kita, kalau kita bertetangga, maafkan. Orang yang mengaku dan meminta maaf, itu suatu bukti bahwa dia sedang berproses ke arah yang lebih baik. Haleluya. Tapi orang yang tidak mau minta ampun, tidak mau minta maaf ketika dia tahu dia salah, ini yang repot. Tapi kita percaya, Roh Kudus yang ada dalam kita ini yang menolong kita, memampukan kita. Yang menggerakkan, menjamah hati kita, sehingga kita diingatkan. Seperti saya katakan tadi, walaupun saya orang tua, saya salah, saya minta maaf sama anak saya. Ya, terus berproses dan ketika itu lakukan, yakin akan lebih baik. Kita menyadari, kita memperbaiki, kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita minta maaf kepada sesama kita, siapapun itu juga.
Ya, makanya saya ulang sekali lagi, itulah sebabnya Tuhan katakan 70 kali 7 kali dimaafkan. Supaya apa? Orang yang sedang minta maaf itu sedang berproses ke arah yang lebih baik. Dan kita yang memaafkan, kita membantu sesama kita itu berproses menjadi orang yang lebih baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, saya pribadi tidak usah melihat orang lain, saya melihat diri saya sendiri. Bagaimana saya sekian puluh tahun yang lalu dengan saya yang sekarang. Saya masih berproses dan saya bersyukur. Saya melihat diri saya, bukan saya bilang saya sudah sempurna. Saya lebih baik dari dulu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menolong saya, mengingatkan saya. Dan saya mau belajar, minta ampun sama Tuhan kalau saya salah. Minta maaf sama orang lain kalau saya salah. Haleluya. Pilihan, keputusan, kemauan ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Saya pernah sampaikan kemarin, beberapa waktu lalu. Semua ada di kita. Tapi saya percaya firman Tuhan datang pada kita pagi hari ini, mengingatkan kita untuk memilih, memutuskan, dan kita mau punya komitmen kehendak untuk menjadi lebih baik. Bercahaya lewat kita saling mengasihi, saling mengampuni, lewat pertolongan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan jangan lupa satu lagi, komunitas yang baik. Haleluya. Jemaat Tuhan yang baik, komunitas bapak-bapak yang baik, yang saling mengingatkan. Komunitas ibu-ibu, komunitas keluarga muda, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang saling mengingatkan, saling membesuk. Sehingga kita berproses ke arah yang lebih baik. Sehingga kita menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saling mengasihi, bercahaya lewat saling mengasihi. Bercahaya saling mengampuni. Satu lagi, kita mau bercahaya lewat kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemanapun kita berada, kita membawa damai. Di mana ada kita, oh suasana jadi baik. Terjemahan asli atau dalam bahasa Inggris dikatakan peacemaker, pembuat damai. Atau orang yang bekerja untuk damai, work for peace. Orang yang bekerja untuk damai. Jadi ketika melihat suasana dalam keluarga, dalam jemaat, dalam komunitas, sepertinya ada ribut dan sebagainya, dia rasanya sedap. Bagaimana ini mau bikin damai? Itu dia, anak-anak Allah. Ketika saya dalam bekerja, saya sudah sampaikan berkali-kali, pernah 2 hari tidak tidur, masalah apapun selama 34 tahun saya bekerja, itu ada solusinya. Ada jalan keluarnya, seberat apapun itu juga selama sampai saat ini saya bekerja. Tetapi kalau saya lihat di tim saya, sudah bakalai satu dengan lain, sudah nyak bicara, sakit kepala kita. Itu yang bikin kita pusing. Kenapa? Udah pasti tidak akan ada solusi. Karena ini membutuhkan satu pemikiran bersama, teamwork yang baik sehingga bisa mendapatkan satu solusi-solusi. Tapi kalau sudah orang bakalai, ribut satu dengan lain, tidak mau bicara dengan lain, itu yang bikin kita pusing. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan untuk berupaya, bagaimana ya? Oh ini dia punya karakter begini, ini orang ini seperti ini begini. Tuhan kasih kita hikmat untuk mendamaikan. Betapa luar biasanya, betapa indahnya ketika kita anak-anak Tuhan, jemaat GPD Betani Peta diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi pembawa damai, pembuat damai. Dimanapun kita berada, kita melihat situasi yang ribut, jangan orang siram bensin, tambah jadi, tapi menjadi pembuat damai. Work for peace, bekerja untuk damai, bagaimana mendamaikan, bagaimana mereka bisa baku baik. Haleluya. Disebut anak-anak Allah. Kalau disebut anak-anak presiden saja sudah luar biasa, ya, anak-anak Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi sebaliknya, lawannya peacemaker apa? Troublemaker. Pembuat masalah itu troublemaker. Kalau ada sering dengar begitu, kenapa dia sudah datang itu, troublemaker. Memang betul, ada, jauhkan Tuhan, tidak ada di tempat ini. Ketika dia datang, jadi masalah terus. Karena yang dibicarakan dari cara bicara, mulut perkataannya itu tajam-tajam dan sebagainya. Nah kalau anak-anak Tuhan, pembuat damai itu anak-anak Allah, kalau troublemaker anak siapa? Ya kita sudah tahu itu, jangan kita menjadi anak iblis.
pembuat masalah, tapi peacemaker. Kita mau bercahaya. Work for peace, ini terjemahan yang bagus sekali. Bekerja untuk damai, supaya membawa damai dimanapun kita berada. Ya, saya percaya kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, punya damai di hati. Ketika melihat situasi yang tidak ada damai, pasti saudara juga tidak sejahtera. Aduh, bagaimana ini ya, supaya buat jadi baik. Pasti paling tidak saudara akan berdoa dan memikirkan supaya bisa terjadi hal yang baik. Mazmur 133 ayat 1-3 dia katakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Itu orang paling suka yang paling terakhir, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Itu yang orang paling suka. Tapi yang paling depan ini harus dilakukan. Hidup rukun, baku sayang, baku memperhatikan, baku mengampuni satu yang lain, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya makanya kita melihat mengapa Abraham sangat diberkati. Dia adalah seorang peacemaker. Dalam kitab Kejadian 13 ayat 8 dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, ketika terjadi pertengkaran antara pegawai-pegawai Abram dan Lot, ya kisah ini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Perhatikan apa yang dikatakan, sebab kita ini kerabat. Bahasa Manado yang sering dipakai di Jakarta, sebab torang basaudara. Itu sudah banyak dipakai di Jakarta, itu bahasa Manado, torang basaudara. Sebagai seorang yang paman, orang lebih tua, bahkan yang membawa Lot, lihat ini, si peacemaker ini, si pembuat damai ini, Abraham ini. Bukan si Lot yang dulu, Abraham dulu. Bahkan yang luar biasa apa? Ngana pilih jo, ngana mau yang mana? Luar biasa ini. Luar biasanya Abraham. Apakah Tuhan tidak memberkati Abraham? Luar biasa Tuhan berkati dia. Kenapa? Dia melakukan firman Tuhan. Secara manusia rugi. Masa dia lebih dulu? Dia lebih kecil, dia ini yang kita bawa pada dia. Siapa yang lebih dulu? Tidak. Abraham berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau ribut. Pilih jangan mau yang mana. Tapi itu akhirnya Tuhan memberkati Abraham yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Lot? Sepertinya dia menang, dapat semua, habis binasa. Kenapa? Karena Abraham seorang tokoh yang membuat damai, bekerja untuk damai. Sebabnya ditulis dalam Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai, apa dikatakan? Akan ada masa depan. Kalau orang suka damai, akan ada masa depan yang baik pada orang. Ya, kita tak usah jelaskan kalau orang suka bakalai mau ada masa depan apa. Tapi kalau suka damai, akan ada masa depan. Puji Tuhan, seperti Abraham. Kita jemaat GPD Betani Peta, melalui kuasa kebangkitan yang sudah mengubahkan hidup kita, kita mau menjadi jemaat GPD Betani Peta yang hidup bercahaya melalui kita saling mengasihi. Minta tolong pemain musik dan singer, saling mengampuni, dan menjadi jemaat GPD Betani Peta yang membuat damai. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita baca Mazmur 133 ayat 1-3. Saya undang sama-sama bangkit berdiri, kita baca Mazmur 133 ayat 1-3. Tapi tolong ganti saudara-saudara. Di situ ada kata apabila saudara-saudara. Kita orang ganti dengan jemaat GPDI Betani Peta. Ingat ya. Jadi orang ganti itu kata apabila saudara-saudara, diam, diganti dengan apabila jemaat GPDI Betani Peta. Haleluya. Ingat ya. Mari orang baca sama-sama. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila jemaat GPDI Betani Beta diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menjadi jemaat yang bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang melihat, oh mereka pengikut Kristus. Karena saling mengasihi, saling mengampuni. Dimanapun mereka berada, membuat damai. G. Sebab dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia, oh sebab dia hidup, haleluya. Sebab dia hidup, terima kasih Tuhan. Engkau hidup, Engkau bangkit, Engkau sudah kalahkan maut. Kami tidak takut hari esok. Ada pengharapan di dalam Engkau. Namun kau menjadi jemaat yang bercahaya, jemaat yang saling mengasihi, jemaat saling mengampuni, jemaat yang membawa damai. Haleluya. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Perintah Tuhan kepada kita untuk saling mengasihi. Orang bisa saling mengasihi ketika semua berjalan dengan baik. Tapi ketika kita disakiti, apakah kita masih tetap bisa mengasihi? Firman Tuhan berkata, ampunilah seperti aku mengampuni engkau. Kita berani berdoa kepada Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, karena aku sudah mengampuni orang yang bersalah kepadaku ya Tuhan. Petrus berkata, 7 kali Tuhan? Tuhan bilang tidak, 70 kali 7. Setiap kali ada orang yang mau minta maaf, minta ampun kepada kita dengan sungguh, maafkan. Maafkan. Kenapa? Karena orang tersebut sedang berproses ke arah yang lebih baik. Ketika orang memaafkan, orang membantu dia berproses ke arah lebih baik. Sekalipun mungkin orang sudah disakiti. Tapi orang ingat Tuhan, kasih Tuhan yang juga sudah membebaskan, menyelamatkan, mengampuni orang. Sehingga ketika ada orang yang sudah menyakiti dan minta ampun sama orang memaafkan. Pada saat yang sama ketika orang memaafkan, orang sedang membantu dia berproses ke arah lebih baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dimanapun kita berada, di keluarga, berjemaat, berusaha berbisnis, bermasyarakat, dimanapun kita pergi, kita menjadi pribadi yang membawa damai, pembuat damai, bekerja untuk damai. Sehingga kehidupan kita menjadi jemaat GPD Betani Beta yang bercahaya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu makanya hidup kita akan mengalami berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab kesanalah akan Tuhan perintahkan berkatnya tercurah bagi umatnya. Haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin tersakiti, mari ampuni mereka. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mungkin menyakiti, minta maaf, minta ampun. Maka pemulihan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Kuasa Tuhan akan terjadi. Kita akan mengalami janji-janji pekerjaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mengundang Ibu Kim ke depan berdoa firman Tuhan.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang selalu menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu. Untuk kami takut akan Engkau, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tanpa firman-Mu kami akan berjalan di jalan yang salah, tapi dengan firman-Mu kami bisa dikuatkan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk berbicara di siang hari ini. Kami sudah dikuatkan, terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai hamba-Mu di pelayanan yang berikutnya dimanapun dia pergi dan berada Tuhan. Pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu, sudah membuat dia menjadi hamba-Mu Tuhan. Engkau sudah pilih dia sebagai hamba-Mu. Pakai dia di dalam pelayanan dimanapun dia pergi dan berada. Biarlah menjadi saksi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, pekerjaan dan pelayanan-Mu, pelayanannya diberkati selalu Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Kami juga jemaat yang mendengarkannya, kami merasa diberkati pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati dengan limpahnya. Oh, berkat tercurah di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami. Rohani jasmani diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan korban persembahan. Mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan meletakkan korban persembahan dan di depan sini ada telur Paskah ya. Satu orang ambil satu dan di dalamnya ada ayat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua dan pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada saya serahkan kepada Ibu Sekretaris. Haleluya, mohon tenang ya. Haleluya, puji Tuhan, kita akan saksikan warta untuk ibadah sepekan. Haleluya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan jadwal pelayanan selama sepekan. Minggu, tanggal 20 April, selesai ibadah kita akan rekreasi di Pantai Pananwareng. Kumpul di gereja, dan kita akan start jam 12. Senin, tanggal 21 April, ada doa Bidstone jam 7 malam di gereja. Selasa, tanggal 22 April, ada ibadah Pelprip jam 7 malam di gereja. Rabu, tanggal 23 April, ibadah Pelwap wilayah jam setengah 4 sore di GPDI Eben Hezer Kalure. Kemudian ada kelas online yang ke-8 tentang sound system jam 7 malam di gereja atau lewat Zoom. Kamis, tanggal 24 April, ibadah pertengahan minggu jam 7 malam di gereja. Jumat, tanggal 25 April, doa rantai dan puasa mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore di gereja. Kemudian malamnya di gereja ada ibadah keluarga muda jam 7:15 menit. Sabtu, tanggal 26 April, latihan untuk pelayan altar di gereja. Kemudian ada ibadah Pelprap jam setengah 8 malam di gereja. Minggu, tanggal 27 April, ada ibadah sekolah minggu jam setengah 8 pagi, kemudian ibadah raya jam 9 pagi di gereja. Melalui kebangkitan Kristus, mari kita menjadi jemaat yang berbuah banyak, serta menjadi terang dan bercahaya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, demikianlah warta untuk ibadah bersepekan yang telah kita saksikan. Puji Tuhan, sesuai dengan kesepakatan kita, setiap minggu ketiga akan diadakan ekstra kolektor untuk kas Departemen Pendukung Ibadah. Untuk itu mari yang menjalankan
untuk tambahan informasi, selesai ibadah kita akan rekreasi ke Pantai Pandanuareng, jadi start jam 12 siang. Dan juga tersedia untuk otomik Roya 1 untuk ke Pantai Pandanuareng. Puji Tuhan, di sini juga pada kesempatan ini saya akan membacakan laporan keuangan kas umum per 19 April 2025. Tunai Rp1.074.510, bank Rp16.478.852. Jadi jumlah untuk kas umum per 19 April berjumlah Rp17.553.362. Dan pada kesempatan ini juga ucapan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan altar yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada kalau ada tamu-tamu yang hadir, Tuhan Yesus juga memberkati. Puji Tuhan. Dan untuk sekarang kita akan berdoa buat jemaat yang berulang tahun. Ibu Herlina Sumulang nanti maju ke depan, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati bersama-sama mendukung dalam doa untuk berdoa bagi Ibu Herlina. Bapa dalam sorga, kami datang padamu di tengah ibadah ini, mengucap syukur untuk kekasih kami Ibu Herlina Sumolang yang tanggal 19 kemarin genap berusia 40 tahun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, pelindungan, bahkan berkat-Mu bagi kehidupannya secara pribadi sampai saat ini. Semua karena anugerah dan kasih setia-Mu. Dan aku berdoa kiranya terus Engkau memberkati Ibu Herlina. Berikan umur panjang, kesehatan, berikan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Baik sebagai pribadi, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, ibu rumah tangga ya Tuhan. Seorang anak, pribadi apapun, tanggung jawab apapun, tugas apapun yang dia kerjakan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau jadikan dia alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya, cita-citanya, baik bagi pribadi maupun bagi keluarganya. Kami percaya Engkau punya rencana yang baik dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan Engkau akan memberikan itu bahkan lebih dari yang dia minta dan doakan ya Bapa. Lindungi dimanapun Ibu Herlina berada dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa kiranya perlindungan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan-Mu. Engkau menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, bercahaya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apa saja Engkau perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Ibu, puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan sudah memberkati memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bahkan mungkin juga ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti lewat live streaming. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Doakan, saya
setelah acara di Pananwareng akan kembali ke Manado dan juga besok berangkat ke Jakarta. Demikian juga Ibu Rohani, Ibu Gembala juga pada hari Kamis ini, kalau tidak salah ya, Kamis ini akan berangkat ke Jakarta. Ibu Rohani akan mengikuti 2 minggu kuliah onsite ya, karena sudah mendekati semester terakhir. Sebab itu Ibu Gembala akan juga hari Kamis ini akan berangkat, karena kuliahnya hari Sabtu Minggu 2 kali ke depan. Jadi selama 2 minggu ini akan ada di Jakarta mengikuti kuliah. Dan Tuhan menolong, menyertai, memberkati pelayan pekerjaan Tuhan di GPDB Tani Peta. Ada Ketua Majelis Bapak John Tampi, Bapak Denny, Bapak Chow, dan semua komisi-komisi yang ada akan terus bekerja melayani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat berkat-berkat yang sudah kami terima, makanan, buah-buahan. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda. Ya, itu saja. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya rindu mengajak kita menyanyikan satu pujian. Amin. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita menerima kuasa Tuhan. Haleluya. Ya, mari para penari tamborin ke depan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari kepada tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Mari katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami. Kami bawa di setiap langkah dalam kehidupan kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kami akan berdiri, kemanapun kami, di situ pasti mujizat. Mujizatku terjadi. Kali katakan haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh, haleluya. Kami baik kudus sebagai bukti karya Tuhan. Katakan, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapat mahkota kekal. Ya, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kita bawa di setiap langkah hidup kita. Haleluya. Dimanapun kita pergi, kami akan berdiri, kemanapun kami akan, di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Katakan, kami terima kuasa-Mu. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kami, kemanapun kita akan pergi, katakan, di situ mujizat terjadi. Mujizatmu terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Di situ pasti mujizat. Sekali lagi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga,
Segala pujian, hormat, syukur, kemenaikan dan kami kembalikan bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuji dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menolong, menyertai, memimpin bahkan memberkati ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah dilawat oleh Engkau, sudah diberkati dan dikuatkan oleh Engkau. Sebentar ketika kami akan pulang, kami membawa berkat dan kekuatan yang baru dari Engkau ya Bapa. Kuasa kemenangan itu, kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, ada mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, puji Tuhan. Aku berdoa kiranya Engkau memberkati ya Tuhan sepanjang hari ke depan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Betani Peta. Dari setiap komisi-komisi, baik pria, wanita, keluarga muda, pemuda remaja sampai anak-anak sekolah minggu. Ibadah pertengahan minggu, ibadah doa, doa puasa. Kiranya Engkau mau hadir, Engkau memberkati umat-umat-Mu yang hadir. Engkau memberikan sukacita bagi mereka untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa kiranya Engkau memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, studi pendidikan umat-umat-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dalam usaha, bisnis, pekerjaan mereka, studi mereka Bapa, Engkau buat mereka menjadi berhasil Tuhan. Karena mereka berharap dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Sekalipun mungkin ada tantangan pergumulan di tengah dunia yang sukar ini, kami tetap mempunyai pengharapan dalam Engkau. Kami betul ada dalam dunia yang gelap, tapi kami memiliki terang yang dari Engkau Tuhan. Haleluya. Ada pemeliharaan, perlindungan, bahkan berkat yang dari Engkau. Dunia bisa sukar dan sulit, bisa mustahil, tapi tidak bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami berharap dan bersandar hanya padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan hamba-Mu sebentar akan ke Manado, besok ke Jakarta. Demikian juga kami berdoa untuk ibadah, kami bersuka cita sebentar, kami berekreasi bersama-sama umat-Mu di Pantai Pananwal yang kiranya Tuhan juga memberkati, melindungi setiap kami dapat hadir dan kami dapat melakukan sedap kegiatan ini Tuhan, bersekutu bersama-sama, bersuka cita karena kami ada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, puji syukur bagi-Mu, sekali lagi berkati umat-umat-Mu, berkati setiap persembahan apapun yang sudah mereka berikan bagi hamba-Mu, bagi keluarga hamba-Mu, baik itu berupa makanan, minuman, buah-buahan, persembahan-persembahan mereka, perpuluhan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati, membalas sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami. Kami minta mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, kemenangan, kekuatan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat pada siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan.